Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustiani Pratiwi. Saya merupakan mahasiswa jurusan D3 TLM dari Universitas Megareski. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai yaitu morfologi. Apa sih itu morfologi? Nah, untuk mengetahui apa itu morfologi, mari simak video ini sampai akhir agar teman-teman dapat memahami apa itu morfologi. Yang pertama ada pengertian dari morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata dan sering juga disebut dengan istilah tata bentuk. Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Ramlan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi terdiri atas 3, yaitu 1. Morfem, kedua morf, dan ketiga alomorf. Yang pertama ada morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Kemudian yang kedua ada morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya i pada kata kenain adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fenomis dari morfem. Misalnya, man adalah wujud konkret dari man yang bersifat abstrak. Itu menurut dari Krida Laksana. Kemudian ruang lingkup yang terakhir ada alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya ber, be, dan bal adalah alomorf dari ber seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Kemudian man mempunyai alomorf seperti meng, man, me, mem, men, dan menga seperti pada kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Kemudian selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi merupakan proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Ada 3 proses morfologi, yaitu pertama ada proses pembuahan afiks atau afiksasi, yang kedua proses pengulangan atau reduplikasi, dan yang ketiga ada proses pemajemukan. Di samping 3 proses itu, dalam bahasa Indonesia sebenarnya masih ada satu proses lagi yang disebut dengan zero. Proses ini hanya meliputi sejumlah kata tertentu, yakni kata-kata makan, minum, mohon, yang semuanya termasuk golongan kata verbal yang transitif. Nah, pada proses yang pertama ada proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut dengan morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Kemudian penggabungan morfem bebas dan morfem terikat akan membentuk kata jadian. Kemudian afiksasi terdiri atas prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan simulfiks. Kemudian proses kedua yaitu proses komposisi atau pemajemukan dalam bahasa Indonesia. Komposisi adalah proses kata pemajemukan. Kata majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan dan menimbulkan arti baru. Contoh, keras tambah kepala jadi keras kepala, kamar tambah mandi jadi kamar mandi, mata tambah pelajaran jadi mata pelajaran, dan kumis tambah kucing jadi kumis kucing. Namun, kumis kucing di sini dalam arti sejenis tanaman adalah kata majemuk, tetapi kumis kucing dalam arti kumis dari seekor kucing bukanlah kata majemuk. Pokok kata
tidak bisa diartikan jika sendiri, tetapi setelah bergabung kemudian mempunyai arti sendiri disebut pemajemukan. Kemudian proses yang terakhir yaitu ada proses pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonam maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Setiap kata ulang sudah pasti memiliki bentuk dasar. Kata-kata seperti sia-sia, mondar-mandir, dan lainnya dalam tinjauan deskriptif tidak dapat digolongkan kata ulang karena sebenarnya tidak ada satuan yang diulang. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai morfologi. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian, sebagai untuk penutup, saya memiliki satu pantun, yaitu jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.